Kita sangat selaras dengan hegemoni geopolitik, sehingga itu menjadi konyol di setiap tingkat masyarakat. Apapun yang dikatakan Pentagon akan menyebar, bahkan ke podcast alternatif di sini di Swedia, karena Gedung Putih tidak mengatakan apa-apa tentang genosida. Karena mereka terlibat, Perdana Menteri kita tidak pernah sekalipun selama periode ini mengutuk Israel. Dan kemudian, Joe Biden tiba-tiba berkata, Anda tahu para pemukim di tepi barat, itu tidak keren. Seperti Israel seharusnya menghentikan ini. Tiba-tiba Anda mendengar Perdana Menteri kita berkata, ya, sebenarnya para pemukim di tepi barat itu benar-benar buruk. Kemudian Anda mendengar surat kabar kita mengatakan, ya, para pemukim di tepi barat, saya bisa setuju itu buruk. Tiba-tiba alternatif ini, Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Katja Ekis-Ekman, seorang jurnalis, aktivis, dan penulis 4 buku tentang perdagangan manusia, prostitusi, dan ekonomi. Saat ini dia adalah pemimpin redaksi Parabol Press. Sebelumnya, Miss Ekman bekerja untuk berbagai media Swedia, tetapi diberhentikan pada tahun 2022 setelah meliput secara kritis perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, cast wins to walk to McCarthy's dan Thrassingarity Swio. Miss Ekman, selamat datang. Mrs. Ekman, welcome. terima kasih banyak. Merupakan kehormatan berada di sini, senang berbicara dengan Anda. Dan terutama saya suka nama Anda Studi Netralitas karena Anda tahu hingga setahun yang lalu kami bisa menjadi bagian dari itu. Swedia dan Swiss adalah negara netral, tapi itu sekarang sejarah. Saya dulu mempelajari Anda sebagai sebuah kasus, dan sekarang itu menjadi kasus sejarah. Mari kita mulai dengan itu. Apa pendapat Anda tentang transisi Swedia dari netralitas ke NATO? Oh, itu mengerikan. Maksud saya itu mengerikan dalam banyak hal. Itu mengerikan karena Anda tahu, saya pikir secara historis itu adalah keputusan yang sangat buruk. Maksud saya, kami netral selama 200 tahun. Kami baik-baik saja. Kami tidak terlibat dalam perang apapun. Anda tahu, kami adalah negara yang cinta damai, kami memang mengekspor senjata dan kami memiliki kolaborasi erat dengan NATO. Maksud saya kami tidak 100% netral, saya akan mengatakan begitu, tapi Anda tahu, itu menyelamatkan kami dari banyak perang. Dan itu juga meninggalkan jejak pada budaya kami bahwa jika Anda melihat perkelahian, orang Swedia pada umumnya tidak seperti orang Amerika yang akan langsung berpihak, tetapi lebih memilih untuk mencoba memisahkan dua orang yang berkelahi. Dan juga itu mengerikan karena kami tidak ditanya, kami tidak memiliki referendum tentang ini. Itu hanya keputusan dari atas ke bawah yang diambil dalam semalam. Mengapa Anda berpikir demikian? Dari penelitian saya sendiri, saya tahu bahwa ada perkembangan juga, bukan? Karena Swedia dulu menyebut dirinya netral hingga sekitar tahun 2000-an dan kemudian mulai menyebut dirinya non-blok. Kemudian mulai menghilangkan referensi tersebut. Dan kemudian perang terjadi, dan perubahan itu terjadi. Apakah lingkungan media ada hubungannya dengan itu? Ya, maksud saya pikir jika bukan karena perang Ukraina, tentu saja kami masih akan netral. Kami tidak akan berada di NATO. Tapi maksud saya pikir itu adalah, saya tidak tahu apakah itu alasan sebanyak alasan, karena ini sudah terjadi seperti yang Anda katakan perlahan-lahan. Ya. Tapi yang mengejutkan saya tentang ini adalah fakta bahwa semua orang langsung menerimanya seperti, oh, jika kita tidak bergabung dengan NATO, Putin akan menyerang kita. Maksud saya, tidak ada yang membicarakan itu sebagai kemungkinan di luar Swedia. Maksud saya, tidak ada diskusi internasional yang mengatakan seperti, oh, Swedia adalah yang berikutnya. Anda tahu, itu tidak pernah terjadi. Maksud saya, kami melewati 2 perang dunia dari dekat. Kami telah, maksud saya, semua invasi ini. Maksud saya, Uni Soviet kadang-kadang menyerang negara-negara lain di dekatnya. Tidak ada yang pernah mengatakan itu adalah alasan untuk bergabung dengan NATO. Maksud saya, itu adalah alasan untuk tetap di Ritmeng.
for keeping out. Don't make yourself. Menuju semut spline ceiling. Anu staff niku. Right? Yeah, exactly. And Ya, tepat sekali. Dan diplomasi kita adalah tentang mencoba menjalin persahabatan di negara lain dan memahami orang lain. Dengan cara itu, Anda bisa menciptakan perdamaian. Dan sekarang hanya mengirim senjata, mengirim tentara. Maksud saya itu mengerikan. I mean, I think it's terrible. I also don't. Saya juga bertanya-tanya tentang bagaimana Swedia saat ini menggambarkan situasi keamanannya. Karena saya melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan saya akan membuat program terpisah tentang ini. Ini adalah brosur yang tampaknya dikirim ke rumah tangga di Swedia dalam bahasa Inggris, berjudul Dalam Kasus Krisis atau Perang. Sebuah brosur kecil berwarna kuning yang memberitahu orang Swedia bagaimana harus bertindak ketika perang datang. How to behave when the war comes. Have you seen that brochure? Yeah, they sent it here, Apakah but kamu sudah melihat brosur itu? brouhaha and Ya, mereka mengirimkannya ke sini, tetapi karena ada keributan internasional tentang itu, saya memberikannya kepada beberapa kerabat Spanyol yang datang berkunjung karena mereka berkata, kami ingin ini, so, you know, kami ingin menunjukkannya di rumah. such a big Jadi deal kamu because tahu, maksud saya tidak berpikir itu masalah besar, karena mereka telah mengirimkan ini selama beberapa dekade. new thing. Jadi ini bukan hal baru. Mereka memang mengirimkan brosur ini untuk berjaga-jaga. Ini bukan hanya tentang perang. Ini untuk berjaga-jaga jika ada, kamu tahu, krisis iklim, atau kamu tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mendapatkan, kamu tahu, persediaan kaleng atau hal-hal seperti itu, di mana kamu bisa menemukan air minum. Jadi, maksud saya pada dasarnya saya pikir itu hal yang baik. Tapi tentu saja sekarang ini datang dalam konteks, kamu tahu, orang-orang Swedia. Nah, syuhada tu 2022 supaya masih pantai koordinated. Seorang orang itu penilis di Facebook Katabatet Dupro. Dia akan sesuatu yang datang. In local Facebook groups, like where are we going to hide when Putin comes? Megya, mas nagufis mo sa gang. 2022, right? Ya, What did I say? 2000. Apa yang sekarang? Pada 2022. Tapi maksudlah, tapi ya. Pada tahun 2020, semuanya masih baik raja. Sinto uksray was rain dokus. When people got scared. Yeah, I mean, it was a fear Ya, that was maksud saya, instilled in us by itu adalah ketakutan yang ditanamkan kepada kita oleh politisi dan media kita. Dan kemudian itu dipertahankan oleh orang-orang sendiri. Orang-orang berpikir untuk pindah, seperti di mana saya harus pindah di negara ini agar aman. move in the country Ya, to be safe. maksud saya. Dan itu aneh karena kita diberitahu dalam semalam bahwa Anda tahu orang Ukraina seperti saudara kita dan apa yang terjadi pada mereka terjadi pada kita. Maksud saya, tidak ada orang di Swedia yang desperate di mana Ukraina sebelum ini sebenarnya. Toy tidak ada yang bergerak di negara itu. Before this, nobody had ever talked about that country. You know, so like Sweden's Swimmer kat mas to you dalam konteks Nordics. Finlandia dan Norway. Norway, Tapi bukan dengan Europa dan Timor. Central Eastern Europe. no, we've always thought that those countries. Tidak. Kami lalu berpikir urbanis negara-negara. Anda tahu mereka di timur, Anda tahu kami di barat, hubungannya kami. You can call that Dan Anda tahu, Anda bisa menyebutnya sikap egois. Tetapi itulah sikap kami selama bertahun-tahun. Biarkan orang menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kami tidak dukung dengan itu. Tetapi saya pikir yang krusial bagi keputusan Swedia untuk bergabung dengan NATO adalah juga fakta bahwa Finlandia beralih dari satu hari ke hari berikutnya. Dan kemudian kami merasa tidak ingin menjadi perbatasan NATO. Jadi saya pikir itulah saat Partai Sosial Demokrat kami beralih dalam semalam, tanpa ada keputusan demokratis internal tentang hal itu. Tidak ada kongres tambahan. Pada dasarnya ada pertemuan informasi online, dan itu saja. Dan maksud saya, bersejarah kami, Olof Palme, pasti berputar di kuburnya. Betapa kerasnya berjuang untuk netralitas dan agar Swedia bersama dunia ketiga, dan sekarang bersama kaum imperialis. And now we're with imperialists. The Olaf Palme was Olof Palme adalah seorang politisi yang sangat menarik dan sangat terlibat, yang persis seperti yang lain, seperti Bruno Kreisky di Austria, akan berputar di kuburnya. Dan Olof Palme, dia dibunuh, bukan? Ya, itu kita tahu. Siapa yang melakukannya, kita tidak tahu. Hingga hari ini masih belum diketahui siapa yang membunuh Olof Palme. it's still unknown today who murdered Olaf Palme.
Ya tidak ada yang tahu. Nobody knows. Well, Nah, apakah menurut Anda perubahan dalam cara Swedia memandang kebijakan luar negerinya dan bahwa tampaknya sekelompok besar politisi memutuskan bahwa NATO adalah satu-satunya jalan adalah sesuatu yang berkembang selama waktu ini setelah Perang Dingin? Apakah Anda berpikir bahwa perasaan itu sudah ada sebelumnya? Karena saya berbicara dengan rekan senegara Anda, Ola Tunander, dan dia berbicara tentang insiden kapal selam dan bagaimana kasus kapal selam itu menanamkan banyak ketakutan di hati orang-orang, dan bagaimana hari ini kita memahami bahwa itu adalah operasi psikologis, bahwa kapal selam tersebut tidak pernah datang dari Soviet, kecuali yang benar-benar menabrak dan terlihat untuk waktu yang lama. Apakah Anda melihat mekanisme lain di mana Swedia ditakut-takuti untuk bergabung dengan NATO? Sweden was scared into NATO? I mean, there are a group Maksud saya, ada sekelompok pria di Swedia yang selalu khawatir akan diserang. Saya akan mengatakan bahwa wanita pada umumnya di Swedia, kami tidak pernah memikirkan hal ini sama sekali. Kami tidak khawatir tentang itu. Tetapi ada sekelompok pria yang agak terobsesi dengan hal ini. Dan Anda tahu yang menghabiskan waktu mereka hanya seperti khawatir tentang status tentara kita dan senjata kita dan perbatasan kita dan hal-hal seperti itu. Jadi, setiap kali sesuatu seperti itu terjadi, apakah itu skandal kapal selam di tahun 80-an atau apakah itu sekarang sabotas kabel yang ternyata adalah kecelakaan, Anda tahu, saya kira Anda mendengar tentang ini. Itu adalah, wow, selama beberapa minggu dan sekarang mereka datang. Dan banyak dari pria ini memiliki posisi tinggi. a lot of these men have high positions. So every time there is a thing like this happening, Jadi setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, mereka bisa berbicara di media. Dan mereka selalu mengatakan hal yang sama, seperti kita perlu menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanan dan lebih sedikit uang untuk hal-hal lain seperti perawatan kesehatan dan pendidikan dan hal-hal seperti itu. Jadi ini selalu menjadi perdebatan. Anda tahu tentang di mana kita harus menempatkan uang kita. Dan sekarang mereka sangat senang karena kita menginvestasikan miliaran ke NATO. Sementara sistem sosial kita yang membuat kita terkenal dulu, sistem kesejahteraan Swedia, kita tidak memiliki orang kaya atau miskin. Kita tidak memiliki pengemis di jalan. Anda bisa menjadi anak dari ibu tunggal yang menganggur dan tetap memiliki standar material yang sama dengan anak dari seorang CEO. Itu sekarang mulai menghilang. like that's just going away now. Isang dikan. It's very sad. Sedang apa kabar mereka dengan militerisasi Gunung Migas at? Of the Nordics, do you think? Well, it doesn't help exactly. Ya, itu tidak membantu ketika sistem pendidikan Anda kekurangan dana dan sistem kesehatan kekurangan dana terlalu diprivatisasi dan ditambah lagi kita akan mengambil bil dari uang pajak kita dan memasukkannya ke NATO. Dan ada juga hal lain yang kita lakukan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan NATO, yang saya tidak mengerti mengapa kita melakukannya, yaitu perjanjian DCA, di mana kita sekarang menandatangani perjanjian terpisah untuk memberikan akses total kepada AS ke 17 pangkalan militer di Swedia. Ini terlihat seperti perjanjian yang ditandatangani Irak setelah diinvasi. Kecuali Irak mendapatkan pengecualian dalam perjanjian bahwa AS tidak diizinkan menempatkan senjata nuklir. Kita bahkan tidak meminta itu. Perjanjian ini terlihat seperti kita berperang dengan AS dan kalah. This treaty looks like we were at war with the US and lost. You are not the first one to tell me that. Anda bukan orang pertama yang mengatakan itu kepada saya. Saya baru-baru ini mengundang Tuomas Malinen dari Finlandia ke saluran ini, dan dia mengatakan hal yang sama. Ini pada dasarnya adalah perjanjian pendudukan, karena orang-orang ini, mereka bukan pasukan NATO. Ini adalah pasukan AS, dan mereka bahkan tidak harus membayar pajak di negara Anda. Bahkan tidak pajak pertambahan nilai. Mereka bahkan tidak harus mematuhi hukum Swedia. Every They don't coffee even that have they to buy, obey they can get the Swedish receipt. law. They don't even have to obey our laws. We don't even have the right to Mereka bahkan tidak harus mematuhi hukum kita. What are they bringing? Kita bahkan tidak punya hak untuk memeriksa mereka ketika mereka masuk dan keluar. Apa yang mereka bawa? Siapa mereka? Paspor apa yang mereka miliki? Mereka bisa datang dan pergi begitu saja. Dan saya pikir yang tidak diketahui oleh orang Swedia adalah bahwa mereka tidak ada di sini untuk membela kita. Tidak ada dalam perjanjian DCA ini yang berbicara tentang mereka membela kita.
Mereka ada di sini untuk tujuan mereka sendiri. Kita berpikir, oh bagus mereka datang. Anda tahu, jadi mereka membela kita karena dengan begitu Putin tidak akan datang. So they're defending us because that way Putin won't come. But honestly, have you ever read? Tapi jujur saja, apakah Anda pernah membaca atau mendengar ada yang memberikan argumen masuk akal mengapa Putin ingin pergi ke Swedia? Maksud saya mengerti mengapa orang Finlandia. Saya mengerti Finlandia. Anda tahu, setelah mengalami 2 perang, 3 perang dengan Rusia seiring waktu, dan memiliki, Anda tahu, saya mengerti itu di sana. Tapi orang Swedia, apakah ada yang benar-benar takut bahwa Tuan Putin ingin Anda tahu memerintah dari Stockholm? To just, rule from Stockholm? I mean, it's a nice city, but Maksud saya, ini kota yang bagus, tapi kamu tahu saya selalu berpikir ini omong kosong. Tapi jika kamu memberitahu orang-orang pada tahun 2022, tepat saat semuanya terjadi, kamu tahu, Putin dalam kesadaran kolektif adalah campuran antara Hitler dan Napoleon. Ya, Itulah yang mereka kan. And ja, det måste hitta gången skorong. I become pin wise day. is that belief still? Apkahitu-akhuthrusdi, utemistori nolotap, Anda thai, charisanabun persepsi, thang rusilis. Of Russia a bit. I think it just has to do with fear doesn't. Anda tahu, saya pikir ini hanya berkaitan dengan ketakutan yang cenderung tidak bertahan lama. Karena jika mereka mencoba menakut-nakuti Anda dengan berpikir sesuatu akan terjadi sekarang dan kemudian, Anda tahu, bertahun-tahun berlalu dan tidak ada yang terjadi. Maksud saya tentu saja, Anda cenderung sedikit lebih santai. Dan kita melihat bahwa seluruh perang Ukraina adalah kegagalan dari awal hingga akhir. Jadi saya pikir orang-orang mulai sedikit lebih sadar. Tapi yang juga harus Anda pahami adalah bahwa media telah terobsesi dengan Putin itu. Seperti ketika kami melihat tajuk utama dari 2 tabloid besar kami, dan saya tidak bermaksud tajuk utama yang Anda lihat ketika Anda membeli koran sebenarnya. Maksud saya yang Anda lihat ketika Anda hanya melewati toko. Seperti, saya tidak tahu bagaimana di negara Anda, tetapi di sini ketika Anda melewati toko, seperti toko apapun, seperti toko rokok, seperti supermarket, Anda tahu, toko tempat Anda pergi dan membeli susu dan roti, di luar akan ada berita utama dari tabloid. Jadi Anda tahu apa beritanya, bahkan jika Anda tidak membelinya. Selama 2 tahun pertama, lebih dari 80% dari mereka tentang Putin. Bukan kata Rusia, bukan kata Ukraina, Putin kan? Benar, jadi seolah-olah tidak ada yang terjadi di negara kita. Satu-satunya hal yang terjadi adalah Vladimir Putin sepanjang waktu. Itu adalah Putin punya kanker. Putin takut mati. Putin mungkin mati. Dia mungkin kalah perang besok. Putin punya pacar. Putin ini. Maksud saya itu hanya berita omong kosong, hanya untuk membuat kita fokus pada satu orang ini. Tapi ya, dalam kasus itu bahkan bukan tentang negara, bukan tentang militer, bukan ancaman militer yang sebenarnya yang bisa Anda pikirkan, tetapi hanya tentang satu orang ini, seolah-olah dia adalah iblis yang menjelma, ditambah kedatangan Rusia itu sendiri. Orang-orang berpikir begitu. Maksud saya tidak menyebutnya perang Rusia. Mereka menyebutnya perang Putin. Ya, tapi pada saat yang sama, Rusia sebagai negara juga masih dianggap buruk, bukan? Seperti dalam sanksi dan sebagainya. Apakah orang-orang di Swedia membedakan antara pemerintah Rusia dan orang Rusia? Atau apakah semua itu juga disatukan dengan Putin? Anda tahu, pada awal perang Ukraina, ada upaya untuk menggambarkan rakyat Rusia sebagai individu yang tidak bersalah dan tertindas, yang menderita di bawah seorang diktator kejam, mirip dengan bagaimana mereka mencoba dengan orang Irak selama Saddam Hussein, Anda tahu. Tapi itu dengan cepat ditolak. Sebaliknya, wacana lain menjadi dominan, yaitu bahwa rakyat Rusia juga jahat. Maksud saya, ada sebuah artikel di surat kabar terbesar kita yang pada dasarnya mengatakan bahwa jiwa Rusia itu pembunuh. Anda bisa melihat Dostoyevsky dan sastra Rusia.
Maksud saya itu adalah satu artikel. Anda tahu, ditulis oleh satu orang. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah wacana dominan. Itu sangat ekstrem. Tapi itu memberi Anda gambaran tentang suasananya, bukan? It kind of gives you a feeling of the atmosphere. I was actually wondering about this for a while because Saya sebenarnya sudah lama memikirkan hal ini. Karena saya pikir ketika kita berbicara tentang orang Eropa dan pendekatan mereka terhadap Rusia, maksud saya, beberapa kolega menyebutnya Rusofobia, bahwa ada Rusofobia yang mendalam. Dan saya pikir itu benar. Sampai saya menyadari bahwa saya tidak berpikir orang Eropa sebenarnya sangat takut pada Rusia atau orang Rusia, melainkan hanya semacam fokus aneh untuk ketidaksukaan atau kebencian. Maaf Puntuwamba, tentang temporitas fort dan temegifan adits move personing. being scared versus wanting it to go away. You know, it was funny like that. The Kamu tahu, itu lucu seperti tahun yang sama 2022, saya sedang membungkuk di jalan untuk mengelus anjing yang saya lihat, seperti seseorang sedang berjalan dengan anjing mereka. Lalu saya berkata, oh itu anjing yang lucu, dan pemiliknya berkata, ya, tapi kamu tahu, itu anjing jalanan dari Rusia. Jadi kamu tahu, kamu tidak bisa benar-benar mempercayainya. Dan saya berkata, apa? Ya, tapi itu dari Rusia. Kamu tahu, benarkah? Ya, oke. Okay, right. Anything. It's a bizarre thing to say. You know, yeah. Ini adalah hal yang aneh untuk dikatakan. Anda tahu ya, tapi itu juga anjing mereka sendiri. Maksud saya pikir itu bahkan lebih aneh. Tapi masalahnya ini tidak dimulai sekarang. Kami sudah lama memiliki semacam Rusofobia atau Rusia sebagai musuh. Dan ini bercampur dengan sentimen anti-komunis selama Perang Dingin. Jadi sekarang bersama. Kami tidak benar-benar tahu apa kami berpikir bahwa Rusia masih komunis atau jika hal buruk tentang komunisme adalah fakta bahwa mereka adalah orang Rusia, atau jika semuanya hanya campuran besar, seperti kemarin misalnya. Sekarang kita sedang berbicara, kemarin adalah hari pembebasan Auschwitz. Dan saya melihat semua saluran menyebutkan siapa yang membebaskan Auschwitz, seperti Auschwitz dibebaskan pada tahun 1945. Ya, tapi siapa yang melakukan? Betulnya bahwa itu metode tertentu. Karena tentu saja itu adalah halnya. The Red Army. Because of course that's taboo. We're kidding, not we're kidding ourselves. I mean, we're Kita bercanda. Bukan kita bercanda dengan diri kita sendiri. Maksud saya, kita sedang membodohi diri kita sendiri di Eropa saat ini dengan mempercayai versi sejarah yang sangat aneh. Versi di mana orang Amerika yang membebaskan benua Eropa dalam Perang Dunia Kedua dari Nazisme, di mana orang Rusia selalu menjadi musuh komunis. Dan sekarang kita mungkin juga menyadari bahwa bukan komunisme yang menjadi masalah. Rusia yang melakukan komunisme. Bagi saya, ini memiliki image baru tentang kita orang Eropa. Hemat kita memikirkan sejarah kita sendiri dengan cara menibet aneh. how we think about our own history in a completely bizarre way. Yeah, I think you're right, but I'm not sure it's. Ya, saya pikir kamu benar. Tapi saya tidak yakin apakah itu... kamu tahu, saya tidak tahu apakah itu berasal dari kita atau jika AS ingin kita berpikir seperti ini. Karena jika kamu membaca misalnya Brzezinski tentang Eurasia dan bagaimana dia membicarakannya, masuk akal bahwa AS, kamu tahu, dipisahkan dari kita oleh seluruh lautan, dan kemudian kita memiliki Rusia dan Eropa yang sebenarnya bertetangga. Kita adalah benua yang sama. Seperti pembagian antara kita ini dibuat-buat. Jadi, apakah itu demi kepentingan kita untuk memiliki jenis perang atau permusuhan yang terus-menerus dengan tetangga kita sendiri? Atau apakah itu demi kepentingan orang Amerika yang ingin membuat kita percaya ini? Karena bayangkan betapa kuatnya jika China, Rusia, dan Eropa menjadi satu kesatuan besar. Maksud saya, sekarang itu tidak terpikirkan, tetapi dari segi daratan itu lebih masuk akal. No, that's unthinkable, but like land-wise, it makes more sense. If we stopped being at each other's throat on Eurasia, Jika kita berhenti saling menyerang di Eurasia, itu satu-satunya hal yang bisa benar-benar membahayakan kekuatan Amerika Utara atas yang lain, bukan? Jadi menabur perpecahan, seperti yang dikatakan Brzezinski, adalah resep untuk kepentingan AS. Tapi pertanyaan bagi saya adalah, orang-orang seperti Olof Palme memahami itu. Dan orang-orang seperti di Finlandia, Urho Kekkonen, mereka tahu bahwa mereka berada dalam posisi berbahaya
dan bahwa bersikap netral dan memiliki posisi sendiri menguntungkan mereka. Tapi kita kehilangan itu, dan kita kehilangan gagasan itu selama periode unipolaritas AS. Untuk kasus Swedia, dan Anda telah melalui masa itu, bukan? Bisakah Anda menjelaskan kepada diri sendiri apa yang menghapuskan gagasan bahwa Swedia harus memperhatikan Swedia dan bukan kepentingan AS? For Sweden and not for the US interests. I mean, I think it's happening in the whole of Europe, you Ya, know. maksud saya pikir ini terjadi di seluruh Eropa. Anda tahu, 20 tahun yang lalu, Eropa memiliki kemandirian tertentu, Anda tahu, dengan perang Irak dan cara kami mengatakan tidak dan cara yang kami miliki. Maksud saya, sayap kiri atau sayap kanan bukanlah intinya. Kami memiliki pemimpin besar, Anda tahu, yang bisa bersikap tegas. Maksud saya, kami tidak memiliki itu hari ini. Kami benar-benar tidak memiliki pemimpin besar di Eropa. Seperti Macron mencoba sedikit, tetapi dia tidak benar-benar mengisi peran tersebut. Jadi kami pada dasarnya menjadi semacam pelengkap bagi AS. Sekarang, saya pikir mungkin orang Swedia berpikir bahwa kami terlalu kecil untuk diri sendiri. Dan saya pikir mereka berpikir bahwa ini menguntungkan kami dalam jangka panjang untuk tetap bersama kaum imperialis. Tujuh berarti mereka sebagai imperialis. Gua kerja anefnasi to Washington dan Brussels. I mean, it's a fact. Maksud saya itu adalah fakta. Itu bukan opini. Maksud saya ini, menurut saya, satu-satunya imperialisme yang kita miliki. Maksud saya sekarang kata ini digunakan seolah-olah ada imperialisme Tiongkok di Afrika, ada imperialisme Iran di Timur Tengah, ada imperialisme Turki. Maksud saya tidak. Dalam arti kata atau definisi apapun, maksud saya pikir hanya ada satu imperialisme hari ini. Dan itu adalah imperialisme yang dipimpin AS. Itu Europe hari ini. Europe is kind of like hangers on to this. The reason why I'm asking. Alasan saya bertanya adalah karena saat ini kita memiliki dua cara untuk membingkai apa yang terjadi. Dan lucunya, salah satu cara membingkainya adalah dengan tegas sebagai hal sayap kiri. Imperialisme adalah analisis sayap kiri, semacam analisis Marxis tentang apa yang terjadi. Dan kemudian rekan-rekan di sayap kanan, mereka cenderung menggunakan kata globalisme. Kan overweight beawad. Saya berada di pihak yang sama. Saya adalah anggota sosial demokrat yang membayar di Swiss. Saya mengatakan itu kepada orang-orang karena tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang di kanan. Penggambaran ini sebagai perkembangan dari cara kerja kekaisaran dulu. Apakah ini masuk akal bagi Anda? Atau apakah gagasan globalis yang memiliki agenda untuk menciptakan struktur yang membuat semua orang bergantung pada mereka dan kemudian memerintah melalui itu juga masuk akal bagi Anda? Mengapa Anda menggambarkannya sebagai imperialistik? Why is it that you frame it as imperialistic? I mean, I've never seen like a... Maksud saya belum pernah melihat definisi yang koheren tentang apa sebenarnya seorang globalis. Bagi saya, itu terdengar seperti cara berbicara yang ceroboh, yang hampir mendekati teori konspirasi. Sedangkan ketika kita berbicara tentang imperialisme, ada seluruh teori di balik itu. Apa yang kita maksud? Nah, saya pribadi menggunakannya dengan cara yang ketat. Yang saya maksud adalah ketika sebuah negara kapitalis tidak bisa mendominasi hanya dengan cara ekonomi, seperti menggunakan IMF, Bank Dunia, atau sanksi seperti yang berlaku yang tidak mereka sukai. Mereka mengatakan, kami akan membuat kalian kelaparan. Anda tidak akan bisa berdagang dengan siapapun, dan kami akan menciptakan neraka hidup. Dan kemudian Anda akan melihat bagaimana rasanya melawan AS. Tetapi jika itu tidak cukup, ada ancaman militer. Dan itulah yang saya sebut sebagai imperialisme. Sisanya hanyalah semacam kapitalisme dengan sedikit pemerasan, jika Anda tahu maksud saya. Tetapi saya pikir penting untuk membuat perbedaan ini ketika Anda juga menambahkan ancaman militer dan invasi. Karena jika tidak, di negara manapun dengan saat yang masuk ke negara lain bisa sebagai imperialis. Anda tahu, alas, itu akan terbaik adakan sekarang.
You know, that's what they're trying to say now. Like China's building lots of stuff in Africa. Oh, now Seperti Cina yang membangun banyak hal di Afrika. Oh, sekarang mereka disebut imperialis. Anda tahu, sementara banyak orang di Afrika mengatakan, "Hey, ini bagus." Anda tahu, kami mendapatkan banyak infrastruktur yang dibangun. Dan saya pikir perbedaannya adalah Cina tidak memberitahu mereka siapa yang harus menjadi presiden mereka atau kebijakan apa yang harus mereka adopsi. Pada dasarnya ini semacam perdagangan. Anda tahu, saya tidak tahu apakah ini win-win 50-50 atau win-win 90-10. Tapi saya tidak akan menyebutnya imperialisme dengan cara yang sama. Seperti ketika Anda menginvasi sebuah negara, membunuh pemimpinnya, dan memiliki pemerintahan yang pada dasarnya berfungsi melalui email dari Washington. Functions via emails from Washington. Beautifully put. Beautifully put. We have enough. Dinyatakan dengan indah. Saya mengenal cukup banyak orang dari global selatan yang berpendapat bahwa ketika orang Tiongkok datang, kami mendapatkan jembatan. Ketika orang Eropa datang, kami mendapatkan ceramah. Dan itulah masalahnya. Bantuan dari Tiongkok biasanya tidak dikondisikan pada perkembangan politik lokal apapun. Sedangkan orang Eropa dan Amerika dengan jelas mengatakan, oh, kami memiliki standar hak asasi manusia, dan Anda harus menerapkan ini, dan itu. Dan standar asasi manusia setelah ini, memahanish dauthor. Meski tanya opoch, memnedsa kamu gestain, madaf price Ruth atham bembris fees and free. Regulations on mining companies. Their own. I think it's kind of like Maksud saya pikir ini semacam versi modern dari, Anda tahu koloni Eropa lama, Anda tahu bagaimana mereka pergi ke sana dengan pedang di satu tangan dan salib di tangan lainnya dan berkata, ya Anda tidak hanya harus mematuhi kami, tetapi Anda harus percaya pada Kristus. Dan kemudian mereka semua berkata, oke. Dan sekarang mereka kembali dan berkata, ya sekarang hal tentang Kristus ini sudah hilang. Itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang, Anda harus percaya pada LGBTQ dan Anda harus mengadopsi dokumen kebijakan ini. Tapi tentu saja, seperti yang Anda katakan, ini tidak nyata. Ini adalah cara menjelaskan imperialisme kepada orang-orang mereka sendiri. Karena ketika mereka kembali, mereka harus mengatakan, ya, mengapa Anda berada di Afghanistan? Mengapa Anda berada di Irak? Ya, kami berjuang untuk kebebasan. Anda tahu, lihat wanita-wanita itu tertindas? Atau lihat, mereka membeli orang dari Riyaka. Dan hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir, pada dasarnya itu yang dilakukan untuk pasar dalam negeri. Mengapa menurut Anda kita orang Eropa tidak bisa keluar dari pola pikir itu? Terutama karena pola pikir itu sekarang sedang dipaksakan kepada kita. Maksud saya, kita sekarang mengalami semacam kolonisasi Amerika terhadap Eropa. Dan bahkan pikiran Eropa, bukan, yang bersedia pergi dan berperang untuk kepentingan orang lain. Dan yang paling menderita, yang benar-benar terkena dampak terburuk, adalah orang-orang Ukraina yang telah diubah menjadi medan perang untuk perang proksi. Dan ya, kita tidak bisa membebaskan Rusia. Dan ini adalah situasi yang dinamis dan sebagainya. Tetapi kesediaan orang Eropa saat ini untuk pergi dan berperang dalam perang, di mana kita jelas tidak memiliki apapun untuk dimenangkan, dan segalanya untuk hilang, tidak masuk akal bagi saya. Dan tetap saja kita tidak bisa keluar dari pola pikir itu. Pasti jelaskan itu kepada Devi. Saya tidak nuwa berkaitan pada psikologi. Apa pulang ke forward? Is it the European mind or the American mind? Atau pikiran orang Amerika. Anda tahu karena memang benar bahwa kita cenderung berpikir bahwa kita lebih tahu seperti orang Eropa pada umumnya yang akan pergi ke luar negeri dan menjelaskan negara tersebut kepada orang-orang di sana. Tahu, iskas tim mereka kepada mereka. Ya, jelaskan negara mereka sendiri kepada orang-orang Ya. Tapi saya pikir kita mulai melihat retakan dalam mentalitas ini. Anda tahu, saya pikir itulah mengapa mereka mulai takut dengan TikTok dan jenis aplikasi lainnya. Di mana saya pikir orang-orang muda di Eropa dan di AS melihat, oh dunia tidak seperti yang mereka katakan kepada kita. Anda tahu di negara lain orang kadang-kadang memiliki kondisi yang lebih baik daripada kita. Kami tidak memiliki layanan kesehatan, Anda tahu. Orang Amerika mengatakan, lihatlah orang Tiongkok.
sekarang mereka berbicara dengan mereka secara langsung ini, dan mereka mengatakan, lihat, orang Tiongkok memiliki kondisi yang lebih baik dari kita dalam banyak hal. Anda tahu bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka bohongi kita? So in a sense, Jadi dalam arti, semakin sulit untuk mendemonisasi Wei-Desi. Itu berhasil dengan Rusia. Apabila kepesik dengan dan China dalam other soul. China in a sense. Yeah, I mean, I'm hoping that Ya, we're getting maksud there. saya berharap bahwa Anda tahu kita sedang menuju ke sana. Dan Anda tahu, dengan Palestina juga, kita telah melihat menurut saya sebuah celah besar dalam cara imperialisme untuk mendapatkan dukungan dari rakyat mereka sendiri atas apapun yang mereka lakukan. Maksud saya di sini kita melihat bahwa rakyat mereka sendiri pada dasarnya telah mengatakan, kami tidak bersama Anda dalam hal ini. Basically said, we're not with you on this. The people, yes, I mean that's the point. Like the European Rakyat ya. Maksud saya itulah intinya. Seperti populasi Eropa telah melihat lebih banyak melalui genosida Gaza daripada melalui perang di Ukraina. Tetapi pemerintah menurut saya masih sangat terhubung secara online. Maksud saya, baru 2 hari yang lalu, akhir pekan ini sebenarnya, Swiss menangkap pendiri Electronic Intifada, Ali Abu Nima. Saya melihat ini. Ya, dia ditahan selama 3 hari dalam penahanan administratif. Dia tidak bertemu hakim. Itu luar biasa. Dan dia Gregorian ada deportasi. It's incredible, and then he was deported. But listen, let me ask you this. Tapi dengar, izinkan saya bertanya nih. Apakah ini sesuatu yang dilakukan oleh tandirin pemerintah yang yakin pada dirinya sendiri? Atau, dia ada saja putus asa mulai langkah karena tidak ada kekuasaan? That's kind of losing power. The bizarre thing about this episode over here. Hal yang aneh tentang episode ini di sini adalah bahwa itu pada dasarnya dilakukan atas permintaan seorang anggota pemerintah provinsi di kanton Zurich, yang kemudian meminta polisi federal. Dan orang itu bahkan seorang sosial demokrat seperti saya. Wow. Dan saya sudah bagaimana mereka bisa melakukan itu. Tapi itu kan seluruh yang melakukan ini. Ini merendah individu dengan kekuasaan yang cukup untuk memonitoring terjadi. Yeah, but you see that because you're close. But I mean, if this Ya, tapi Anda melihat itu karena Anda dekat. Tapi maksud saya, jika ini terjadi di China, Eropa akan berpikir, China sedang menangkap si Anu. Tentu saja di setiap negara ada seseorang yang memulai ini. Dan Anda tahu itu turun ke seorang birokrat tertentu yang duduk di suatu kantor, bukan? Tapi Anda tahu, dari luar kelihatannya seolah-olah seluruh negara yang melakukannya. Dan saya pikir Anda tahu, ini tindakan pos SNBSB dulu tua lihat luar barat. Ya. Anda tahu, seperti yang kita lihat dengan Aljazair, misalnya menang penulis Prancis Aljazair ini, dan sekarang Prancis berkata, oh Tuhan bagaimana bisa Anda melakukan ini? Eropa dan AS dulunya lebih yakin pada diri mereka sendiri, tidak perlu melakukan hal-hal ini. Pada tahun 2011, dengan semua indignados dan agan aktivisme Noi yang ada di seluruh Eropa Selatan, dan memprotes, itu lebih seperti, oh tunggu saja dan lihat. Mereka lelah dengan itu. Dapat melakukan mangka masal dan fakta bahwa melakukan sekarang minta kebasan berbicara. Saya pikir dia menuju kini butuh sisa untuk memiliki pemicunya kat page video. I think it shows a kind of desperation. I don't think it shows confidence. Apakah kepentingan imperial ini sebenarnya kalah dalam pertempuran narasi? Karena saya pikir itulah yang mereka takutkan. Anda perlu mengendalikan narasi sampai tingkat tertentu untuk memastikan bahwa setidaknya 80-85% orang mendukung imperialisme yang Anda lakukan, bukan? Dengan mengirim bom ke Israel untuk membombardir Gaza dan melakukan genosida. Dan sekarang itu sepertinya mulai lepas dari genggaman mereka, bukan? That's kind of now slipping through their fingers. Right. I mean, think about it like Benar. this. If you are Maksud young saya person, pikirkan say seperti that ini. you are Jika Anda adalah orang muda, katakanlah Anda berusia sekitar 20 tahun, dan Anda berpartisipasi dalam aksi-aksi untuk Palestina, karena Anda marah tentang genosida. Anda berpartisipasi, Anda menyerap semua retorika tentang Zionisme, dan kemudian Anda benar-benar yakin
Tidak ada yang terjadi pada Anda. Anda belajar, mendapatkan pekerjaan, menikah, mungkin menetap, dan mungkin pendapat Anda akan berubah. Dan Anda akan berkata, ketika saya masih muda, saya gila. Masyarakat ternyata cukup baik, tapi katakanlah Anda ditangkap. Katakanlah Anda menghabiskan 2 minggu di penjara, atau bahkan dijatuhi hukuman untuk sesuatu. Anda akan selalu mengingat itu. Jadi bahkan ketika Anda menetap, menikah, mendapatkan pekerjaan, Anda masih akan berpikir, Anda tahu itu tidak benar. Jadi apa yang mereka ciptakan di sini adalah seperti perlawanan permanen. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saya mengerti itu. Jika mereka mengetiram rahasia, Anda semua bertanya bertanya. Terawih karena muimin tandak, ada mencuci sepengen suara have. Lees covered in sangs de Swedish. Mr. Sayer, like the tattooed Grandkongs view of Map and Quat, back to Stockholm. Even in Stockholm. Yeah, of course. There's been Ya, tentu saja ada. Maksud saya tidak banyak bentrokan dengan polisi dalam hal kekerasan, seperti yang kita lihat di Jerman misalnya. Tapi yang kita lihat adalah orang-orang yang dipecat karena sikap pro-Palestina di media sosial. Maksud saya kita punya guru yang dipecat karena mereka mengungkapkan sesuatu di Twitter. Kita punya, Anda tahu tokoh TV yang tidak bisa melakukan acara TV tentang, Anda tahu, menurut kompatriot inspiratif itu bersupertikovan pro-Palestina. And itu, jadi sensor seperti itu ekstrem tidak konyol. is becoming quite extreme and ridiculous. What do you think It's yang menurut Anda menyebabkannya di dalam masyarakat Swedia. that because this Karena ini adalah titik keras masyarakat anggotanya sendiri. against their own, this Ini tidak harus diberikan stowing oleh pihak asing. Ini adalah masyarakat yang menindak anggotanya. society cracking down on their members. Yeah, well, it's the kind of elite cracking down. Ya, ini adalah semacam elit yang menekan orang-orang. Maksud saya kebanyakan orang berpikir ini konyol karena seluruh raison d'être dari, Anda tahu kapitalisme barat seperti yang diceritakan kepada kita adalah kebebasan. Bukan, kita tidak seperti Korea Utara. Di sini Anda bisa mengatakan apa yang Anda inginkan. Nah, Anda tahu sekarang kita melihat itu tidak benar-benar terjadi lagi. Seperti terakhir kali saya pergi ke Kuba, saya mencoba ini. Saya pergi dengan Turkish Airlines, jadi saya melewati Istanbul dan kemudian mendarat di Havana. Dan di setiap tempat, di Stockholm, Istanbul, Havana, saya pergi sejumlah situs web untuk melihat kawasan yang paling dramatis yang paling banyak situs web. In what place I could see the most websites. You know, and they were different in every place. But Kamu tahu, dan mereka berbeda di setiap tempat. Tapi maksudku tempat di mana aku bisa melihat situs web paling sedikit adalah negaraku sendiri. Bisa kamu mengerti itu? Lockdown ya? Ya, maksudku. Secara epistemik. Mereka bilang, oh kita tidak bisa melawan seperti, kamu tahu, apapun seperti pornografi anak, tapi kita bisa menutup semua yang berbau Rusia dalam satu hari. Jadi menurutku itu agak aneh. Kamu tahu, mereka belum benar-benar punya waktu untuk menjelaskan semua kepada istri. Asal, tapi kita melihat why we can't see what we want to. Anda sedang membicarakan sesuatu seperti Russia Today atau Sputnik yang di Swedia tidak dapat diakses, bukan? Kami tidak dapat mengakses ini. Not access this. If you're an academic and you are Jika Anda seorang akademisi dan mungkin terlibat dalam proyek bersama dengan Rusia, Anda harus menghentikan semua itu. Bahkan jika itu sesuatu yang sama sekali tidak politis, seperti sesuatu tentang kedokteran, Anda harus memutuskan semua kontak dengan Rusia. Dan maksud saya, olahraga, seperti apapun, semuanya. Dan saya pikir Anda tahu orang-orang setuju dengan itu. Seperti, ya, mereka memang menginvasi Ukraina. Jadi, itu cukup adil. Tapi kemudian ketika masalah Palestina terjadi, Anda menyadari, pertama-tama, apa perbedaan antara perang dan genosida? Dan kedua, mengapa orang Israel diperlakukan seolah-olah semuanya baik-baik saja? Mengapa mereka diizinkan datang ke sini selama kontes lagu Eurovision, seolah-olah tidak ada yang terjadi? Mengapa kita menandatangani kesepakatan senjata dengan mereka? nothing happened? Why are we signing arms deals with them? Like nothing happened because, I mean, Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena maksud saya, narasi korban di kedua belah pihak sangat jelas, bukan? Sisi baik dan sisi buruk sangat jelas terdistribusi. Orang Ukraina adalah korban.
dan orang Israel adalah korban. Dan kita perlu berdiri bersama para korban sebagai orang Eropa, seaneh dan segila kerangka berpikir itu sendiri. Tapi itulah mekanismenya, bukan? But that's the mechanism, isn't it? Yeah, but I don't think anybody here believes that this Ya, tapi saya tidak berpikir ada orang di sini yang percaya bahwa orang Israel adalah korban. Maksud saya tidak ada yang percaya sejak awal. Swedia mengakui Palestina pada tahun 2014. Maksud saya, hingga 7 Oktober pada dasarnya, beberapa suara pro-Israel di sini adalah ekstremis. Maksud saya benar-benar ekstremis. Mereka bukan orang yang kredibel atau berada di arus utama politik. Dan sekarang, ya, Sid. No, the extremists have taken over. You see? Tidak. Para ekstremis telah mengambil alih. Anda lihat? Jadi saya pikir ini menarik karena sekarang dalam politik, pemerintah kita berhaluan kanan dengan dukungan dari partai kanan ekstrem yang merupakan partai bekas Nazi yang melakukan perubahan total dan sekarang menjadi sangat pro-Israel. Anda lihat? Dan suara-suara ekstrem ini sekarang menjadi hegemoni. Tapi saya pikir Anda juga bisa melihat di media bahwa mereka harus mengubah jenis intelektual yang dipanggil sebagai ahli, baik dalam isu Ukraina maupun isu Palestina. Both on the Ukraine issue and on the Palestine issue. Because the old ones won't do because they're too educated. Karena yang lama tidak bisa digunakan, karena mereka terlalu terdidik dan tidak akan mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan. Jadi sekarang Anda mendapatkan intelektual yang kurang berkualitas, seperti YouTuber dengan saluran mereka sendiri, dibawa masuk seperti, oh, mari kita debatkan ini. Anda punya saluran sendiri, karena mereka sebenarnya tidak memiliki intelektual sejati untuk mendukung wacana mereka. Apakah Anda melihat ini menjadi sangat absurd? Semua proforelan yang dipakai angin, itu menbaik break label dan break perilaku berbahaya, to break lekatan apa alteration. Oh, they're dangerous because they're not saying what we want. This is the problem when you have a media. Sinilath gross, ragim meming iskas na fi, inimbrim anting tapos spoke youth G. Apahan setuju bahwa media Eropa saat ini, setidaknya media arus utama, Greece tuwak berbisnis untuk opini digambarkan. Much more than depicting it or the. Oh, totally. Oh, benar-benar. Benar-benar. Anda tahu, ketika saya mulai menulis di media, seperti orang lain, saya membaca Chomsky dan konsep manufaktur persetujuan. Dan saya berpikir, ya, Anda tahu, ini terdengar sangat buruk. Tetapi saya tidak bisa melihat ini benar-benar terjadi dimanapun karena saya diizinkan untuk mengatakan apa yang saya inginkan. Anda tahu, saya telah menulis selama lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang pernah memberitahu saya apa yang harus ditulis. Maksud saya, pemilik bagaimanapun tempat saya berkir dimasuk dalam teks saya dan berkata seperti, oh, kami disuka ini, ubah. Seperti itu tidak pernah jadi. That just wasn't happening. And then boom, dan kemudian, boom, waktu berubah. Perang Ukraina dimulai dan aturannya berbeda. Kamu tahu, dari satu hari ke hari berikutnya, mereka memberitahu saya di salah satu tempat saya bekerja, karena saya bekerja untuk berbagai surat kabar. Tapi sebenarnya yang menarik adalah bahwa yang memecat saya adalah semacam surat kabar kiri pinggiran. Bukan yang terbesar, itu semacam surat kabar pinggiran, kiri. Karena saya menulis sesuatu tentang Ukraina, dari satu hari ke hari berikutnya, setelah 10 tahun, atau kamu tahu episode and this piece leave it bell. From one day to another, after 10 years, they said, no, we can't have you working here anymore. O makap exceptionals milik wasan. Did they say it was this article or they just? Apakah mereka mengatakan itu adalah artikel ini, atau mereka hanya... Maksud saya, intinya adalah, saya menulis artikel ini di mana saya mencoba menganalisis surat kabar bernama Kiev Independent. Seperti dari mana asalnya, karena semua media di Swedia mulai mengutip surat kabar ini. Jadi saya hanya tertarik untuk mengetahui bagaimana bisa sebuah surat kabar yang baru berusia 4 bulan menjadi suara paling penting tentang Ukraina. Siapa yang bekerja di sana? Saya mencari tahu siapa mereka. Beberapa benar-benar memiliki latar belakang yang mencurigakan karena terlibat dengan batalion Azov dan tampak secara terbuka Nazi di Twitter mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka hanya berpendidikan barat sejak awal, telah menerima semua hibah ini dari Kanada, Uni Eropa, AS,
atau pendanaan pemerintah barat lainnya sejak awal. Dan begitu juga dengan surat kabar itu. Jadi saya hanya menulis, pada dasarnya, mungkin sebelum Anda mengutipnya, Anda harus tahu bahwa ini tidak netral seperti memiliki perspektif ini. Pemilik atau pemimpin redaksi menerima artikel tersebut dan berkata, oh ini artikel yang bagus, ini brilian, mencetaknya. Kemudian orang-orang mulai mengatakan, oh tapi Anda tahu ini bisa dilihat sebagai narasi Putin. Tapi dia tidak bisa memecat saya karena itu, karena dia sendiri yang mencetaknya. Jadi dia harus pergi. Jadi kemudian dia semacam memeriksa semua media sosial saya dan menemukan diskusi ini di mana kami berbicara tentang RT, seperti Russia Today, dan di mana saya mengatakan, Anda tahu itu bukan hanya surat kabar propaganda, seperti itu juga memiliki jurnalisme. Dan kemudian dia mengatakan bahwa itu mengerikan. Benarkah? Memang itu alasan yang diberikan Pusti. Berasasi berbuat tentang RT. Sama dapatkan memaksimumkan propaganda di RT. Itu alasannya? Ya, itu alasannya. Ya ampun, ya itu alasannya. Jadi, kamu lihat, ini aneh, karena kami terbiasa memiliki kebebasan berbicara, atau kamu tahu, seperti, oke, mungkin aku tidak setuju, tapi itulah cara dia berpikir, kamu tahu, hal-hal seperti itu. Tapi editor yang sama yang memecatku juga menulis seperti, kami memiliki kebebasan berbicara total di sini. Tapi sekarang ini akan berubah. Kami tidak bisa membiarkan sembarang hal diterbitkan lagi. Dan ini menurutku, sedih berkomentar wani. Dia tidak believkan sedangkan secara eksplisit, and they've banned from submitted same sekarang. Dan itu, menurut saya, menanamkan semacam ketakutan pada jurnalis. Karena maksud saya, jika mereka tahu Anda tidak bisa mengatakan, saya tidak tahu apa yang bisa dikatakan. Anda tidak bisa mengatakan bahwa invasi ke Ukraina itu benar. Anda tidak bisa mengatakan bahwa ada demokrasi di Ukraina, Palestina, atau entah apapun yang mereka katakan. Seperti, oke, beri kami daftar, apa yang bisa kami katakan, dan kemudian kami bisa mendebatkan daftar itu. Tetapi, jika Anda bahkan tidak memberitahu kami apa yang bisa kami katakan, kami akan terus takut sepanjang waktu dan berpikir, oh, saya hanya akan mengatakan apa yang sudah dikatakan lain itu lebih aman. Jadi kemudian, Anda kehilangan semacam kreativitas yang Anda miliki sebagai penulis dan kebebasan berpikir. Self-censorship. Swakontrol. Ya, sesuatu seperti itu. Ini akan membuat orang berusaha untuk tidak menjadi kontroversial sejak awal. Jadi, saya sangat setuju dengan Anda bahwa inilah yang terjadi di banyak negara Eropa saat ini. Dan ini mengingatkan kembali pada apa yang Anda katakan, bahwa janji kapitalisme sekarang mulai terkikis. Apakah janji itu pernah benar atau tidak adalah hal yang berbeda. Tetapi kekuatan yang memberitahu kita bahwa kita perlu menjaga diri dari autokrasi dan sangat berhati-hati, karena Putin yang akan datang dan menyerang kita semua dan mengubah kita di autokrasi, adalah kekuatan yang bekerja untuk memastikan bahwa kita tidak bisa bebas lagi memiliki diselangki di media atau masyarakat. Saya tahu, ini gila. Dan Anda tahu sepertinya semua kata-kata itu seperti terkikis. Seperti apa artinya sekarang? Apa sebenarnya arti demokrasi? Apa sebenarnya arti kebebasan berbicara? Apakah itu hanya kata sandi? Apakah semua ini hanya kata sandi untuk imperialisme barat? Atau apakah memiliki arti tersendiri? Ketika kita mengatakan tidak akan pernah lagi ketika kita berbicara tentang Holocaust, apakah kita benar-benar memaksudkannya? Atau apakah itu hanya kata sandi? Saya pikir Anda benar. Ini merosot menjadi kata-kata sandi untuk sinyal kebajikan. Dan itu hanya bisa diperbaiki dengan cara tertentu. Dan Anda tahu, kita melihat itu di Eropa saat ini dengan Rumania, bukan? Pemilu dibatalkan. Meskipun saya bukan sayap kanan, saya tidak berpikir Anda harus melakukan itu. Jika seorang sayap kanan memenangkan pemilu, maka ya, mereka menang. Diskusi di Jerman tentang melarang AfD, saya tidak terlalu menyukai mereka. Atspithwis tidak tampak sangat demokratis, BT. Stek ding Romy 6 the strength. Democratic to me, and we are going down that drain. Yeah.
Yeah, I mean, Ya, I just think it was so ya maksud saya hanya berpikir itu sangat gila kemarin karena semua politisi kita dan semua, Anda tahu pemerintah lokal kita di setiap tingkat dan semua institusi memposting, Anda tahu Auschwitz dibebaskan hari ini 80 tahun yang lalu. Seperti mari kita pastikan kita mengingat ini dan bahwa itu tidak boleh terjadi lagi. Maksud saya kita semua tahu bahwa ada seperti dua hal yang tidak boleh dikatakan di sana. Dan yang pertama adalah Auschwitz. Dan kedua adalah itu seperti lagi. You know, it is kind of happening again. What else were the last? Setelah riset lagi selama 1,5 tahun terakhir. Maksud saya, orang-orang di penjara di sebidang tanah dan dibakar. Incinerated? Itu terdengar agak seperti Auschwitz kisahnya. Me? Yeah, I mean, of course, it's not going to happen in exactly the same way. Ya, maksud saya tentu saja itu tidak akan terjadi dengan cara yang persis sama. Anda tahu, kepada orang yang persis sama. Tapi Anda tahu di sekolah ketika kita diajarkan untuk mengingat, kita diajarkan bahwa Anda diizinkan menggunakannya sebagai analogi. Kan? Untuk hal-hal kontemporer, bukan bahwa itu seharusnya menjadi peristiwa tetap dalam sejarah yang hanya seharusnya diambil pelajaran tentang waktu itu. Jadi, ya, saya pikir tersegerang hanya akan mulai mengulangi kata-kata Sandy. Itu tidak akan menjadi pemain nyata lagi. Itu hanya akan jadi frasa, seperti hati saya untuk para korban, atau hanya barang siap pakai sepanjang waktu. Dan dengan demikian, menyamar, maksud saya, mempermainkan apa yang seharusnya berarti jika ada pemikiran serius yang terlibat di dalamnya, yang sebenarnya tidak ada. Apakah Anda memiliki harapan bahwa Anda tahu, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa masyarakat sekarang lebih melihat hal ini, bahwa akan ada upaya korektif yang datang? Atau apakah Anda pesimis tentang katakanlah Swedia? Are you pessimistic about, let's say, Sweden? You know, I'm quite pessimistic for the coming years. Anda tahu, saya cukup pesimis untuk tahun-tahun mendatang karena yang saya lihat adalah kita sangat selaras dengan hegemoni geopolitik, sehingga itu konyol seperti di setiap tingkat masyarakat. Apapun yang dikatakan Pentagon akan menyebar bahkan ke podcast alternatif di sini di Swedia. Seperti karena Gedung Putih tidak mengatakan apa-apa tentang genosida. Karena mereka terlibat, Perdana Menteri kita tidak pernah sekalipun selama periode ini mengutuk Israel atas apapun yang mereka lakukan di Gaza. Tidak sekalipun dia mengatakan apapun tentang itu. Dan hal yang sama berlaku untuk surat kabar utama kita. Dan kemudian tiba-tiba Joe Biden berkata, tapi Anda tahu, para pemukim di tepi barat itu tidak keren. Seperti bahwa Israel seharusnya, Anda tahu, menghentikan ini. Tiba-tiba Anda mendengar Perdana Menteri kami mengatakan, ya sebenarnya para pemukim di tepi barat itu benar-benar buruk. Kemudian Anda mendengar surat kabar kami mengatakan, ya para pemukim di tepi barat, saya bisa setuju, itu buruk. Tiba-tiba podcast sayap kanan alternatif ini juga mendapat izin untuk mengatakan, jadi mereka juga mengatakan, ya, Anda tahu apa yang terjadi di Gaza, apa yang mereka lakukan di Gaza, pembelaan diri. Anda tahu Hamas, apapun. Tetapi para pemukim di tepi barat, itu tidak keren. Anda tahu, saya yakin bahwa semua orang ini tidak tahu bahwa mereka bertindak dengan cara ini. Bahwa mereka diberi izin dari AS, tetapi begitulah cara kerjanya secara organik. Ya, jadi ini sangat terkait dengan hal ini. Dan saya pikir ketika kami miliki kebebasan berbicara di Swedia, saya tidak tahu bahwa itu karena kami netral. Saya pikir saya mengira itu hanya karena kami memiliki demokrasi. ini adalah poin yang sangat-sangat penting yang baru saja Anda buat. Anda tahu, ini adalah penurunan epistemik dan kesediaan. Kesiapan untuk menggunakan kompas Anda untuk memutuskan bahwa ini adalah utara, dan Washington Post serta New York Times, itulah utara. Dan kemudian kita mengintegrasikan diri kita. Ini menarik. Ini agak gila, tapi menarik. Ya, tapi bukankah juga sangat menarik bahwa terkadang ada lebih banyak kebebasan berbicara
di jantung kekaisaran seperti di AS sendiri daripada di pinggiran. Jadi, seringkali Anda bisa membuat poin dengan memberitahu seseorang yang sangat sayap kanan bahwa bahkan Haaretz atau bahkan Washington Post mengatakan hal apapun. Kenapa Anda tidak bisa mengatakannya? Dan kemudian mereka menjadi seperti, oh saya tidak tahu itu. Anda lihat, dan saya pikir, saya punya teori mengapa ini terjadi. Dan itu karena di AS, Anda tahu, mereka membutuhkan beberapa debat bebas karena mereka adalah pemimpin imperialisme. Jadi mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus memikirkannya. Mereka harus tahu siapa yang akan mereka serang selanjutnya. Mereka harus tahu apakah mereka akan pergi ke Suriah atau Iran atau Venezuela atau Korea Utara. Jadi mereka membutuhkan semam debat tentang tujuan mereka sehingga mereka bisa membiarkan orang-orang yang kritis terhadap kebijakan mereka berbicara. Sedangkan kita hanya seharusnya mengikuti. Kita tidak seharusnya memimpin. Jadi sebenarnya tidak ada fungsi debat bebas di sini. Anda tahu, itu tidak akan membantu mereka. You know, it won't help them. This is very well put. The question then become. Ini sangat baik disampaikan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana hal itu terjadi di masyarakat bebas sehingga pengawasan diri ini dimulai? Karena saya tidak berpikir itu dilakukan dengan kekerasan dari luar. Ini adalah pusaran sosiologis yang menyeret kita ke dalamnya. Dan sekarang kita terhisap. Kita dalam. Kita benar-benar jauh di belakang para imperialis. Bagaimana kita keluar dari situ? Behind. Yeah. How to get out of that? Well, you know, Ya, itu dia kuisirnya berhan selamanya. Jadi maksudku itu untuk ada. Aku tidak bagaimana itu happen. how or when. Ya. I mean, I Maksud saya biasanya ada kontradiksi internal. Yeah. Maybe we really have to start systematic. Ya, mungkin kita benar-benar harus mulai secara sistematis membandingkan situasi saat ini dengan Anda tahu cara Uni Soviet runtuh dan satelit-satelitnya, Anda tahu menghilang, dan bagaimana satelit-satelit itu dulu mencoba lebih patuh kepada Moskow daripada Moskow itu sendiri. Dan pada akhirnya, Rusia yang menghancurkan Uni Soviet, bukan? Ya, bagaimanapun, kita sudah mendekati akhir waktu. Jadi Kaitsa, di mana orang bisa menemukan tulisan-tulisanmu? Iwis Tarsbagi, my first would be Tussin small. Your writings. Where should they go if they want to read from you? you know, if Gawin bahasa Inggris? Ya, well, yeah, that's kind of hard because I do. Ya, itu agak sulit karena saya kadang-kadang menulis dalam bahasa Inggris, tetapi sebagian besar saya menulis dalam bahasa Swedia. Jadi kadang-kadang saya menulis untuk Le Monde Diplomatique, Truthdig, Feminist Current, atau majalah lainnya. Tapi saya pikir mereka bisa mengikuti saya di Instagram dan cukup tekan terjemahkan, karena di sana saya memposting semuanya. Because there I post everything. True. And by the way, benar. Dan omong-omong, bahasa Swedia dan Inggris sangat baik untuk terjemahkan. Terjemahannya bekerja dengan fantastis. Di mana di Swedia, Anda bisa memposting artikel Anda. your articles. So I write for Aftonbladet. Jadi saya menulis untuk Aftonbladets Kultur dan Dala Demokraten, Veritable Press, yang merupakan surat keluar saya sendiri. Itu yang balap majalah bulanan. Nanti saya semuanya di Instagram, sebagian di Facebook. A portion of it on Facebook. Okay. Oke, semuanya. Jika Anda ingin membaca lebih lanjut, kunjungi Instagram dan Facebook. Saya juga akan naruh beberapa tautan di deskripsi. Kaitsa Ekis Ekman, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Thank you very much for your time today. Thank you Terima kasih so banyak. much. It Senang was a sekali. pleasure.